Tapi sebelum adanya sosialisasi tersebut itu belum ada penyampaian atau belum ada Belum ada, transparansi. tidak ada persetujuan, tidak ada penyampaian langsung ke warga. Nah, jika warga berkeras untuk menolak, kenapa pemerintah provinsi mau paksakan untuk dilakukan? Reklamasi tidak pernah mensejahterakan orang-orang yang ingin direklamasi wilayahnya. Kami ini nelayan tidak mungkin bisa ke darat. Mereka menjanjikan unek-unek, kami tidak butuh janji. Ingin mensejahterakan kami atau ingin mensejahterakan pengelola di sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Progresif episode 8. Tolak reklamasi Pulau Lalai. Isu ini menjadi isu yang sedang diperbincangkan di kalangan mahasiswa dan lembaga-lembaga kemahasiswaan. Rencana reklamasi Pulau Lalai dianggap mengulang kasus di tahun 2014 silam saat pemerintah provinsi menggusur sekitar 43 kepala keluarga terkait pembangunan Center Point of Indonesia atau akrab disebut CPI, yang tentunya lokasinya berdekatan dengan Pulau Lalai. Pulau Lalai juga merupakan salah satu pulau berpasir putih yang dihuni oleh sekitaran 400 keluarga atau sekitaran 2.000 jiwa. Jarak pulau ini berkisar sekitaran 1,5 km dari pusat kota Makassar. Sebelum kami dari Hima AKFUNM melaksanakan Jurnal Progresif episode 8 ini, kami juga telah mengunjungi langsung Pulau Lalai beberapa hari yang lalu. Kami sempat berbincang bersama beberapa warga serta menikmati indahnya Pulau Lalai. Tak lama-lama lagi, mari kita memulai Jurnal Progresif ini. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu perwakilan dari warga Pulau Lalai, yaitu Ibu Andra atau akrab disebut Deng Bau, dan serta pendamping hukum yaitu perwakilan dari LBH yaitu Kak Hasbi. Oke, sebelum kita mulai podcast pada kali ini, bagaimana kabarnya Ibu atau Kak? Oh, saya sehat, alhamdulillah. Sehat. Tetap semangat. Tetap semangat katanya Ibu. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan itu pertama-tama dari Ibu Andra langsung, karena beliau itu merupakan salah satu warga yang terlibat langsung dalam proses reklamasi ini. Jadi mungkin untuk beberapa orang masih awam dengan isu ini, Kak. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang kami lontarkan yaitu bagaimana awal dari proses atau reklamasi dari Pulau Lalai ini, atau bagaimana kronologi awal terjadinya reklamasi ini? Jadi sebelum saya menjawab, terima kasih karena ada dari Universitas Negeri Makassar, yaitu Fakultas Ekonomi. Terima kasih banyak untuk podcastnya untuk malam ini. Sebagai warga Pulau Lalai, saya sangat berterima kasih. Saya mewakili warga Lalai yang tidak hadir di sini, bahwa sebenarnya begini. Kami sebagai warga nelayan, kami pernah digugat di tahun 97. Sebagian keluarga atau warga Pulau Lalai tergusur pada saat itu. Tetapi saya dan warga yang lain masih bertahan yang melawan pemerintah kota pada waktu itu yang di kantor wali kota. Karena kami mengatakan bahwa kami ini nelayan, bukan untuk hidup di darat. Setelah perjuangan di tahun 97, karena pada waktu itu saya masih dalam umur gadis,
masih umur 19 tahun. Saya di sana saya berjuang untuk mempertahankan Pulau Lele. Sampai akhirnya saya memenangkan tahun 97 dan tiba-tiba ketenangan kami sebagai warga nelayan di Pulau Lele sekarang terganggu lagi dengan adanya rencana pemerintah untuk merencanakan reklamasi di wilayah tangkap Pulau Lele atau di perairan sekitar Pulau Lele. Dari 2020 kemarin masih dalam pemerintah Gubernur Bapak Nurdin Abdullah, beliau datang bersosialisasi dengan warga Pulau Lele. Tetapi warga terbatas hadir karena sebagian warga tidak mengetahui kalau ada sosialisasi dengan gubernur. Pada saat hasilnya mengatakan bahwa wisata bahari Pulau Lele akan diperindah dan dipercantik pantai pesisir. Ternyata di 2023 ini, di bulan 3 lalu, dengan hadirnya di 2020 kemarin, hadirnya warga hadir sebagai tamu, sebagai pendamping di sana, sebagai penerima sosialisasi gubernur itu bertanda tangan di daftar hadir. Dan di daftar hadir itu, mereka menjadikan daftar persetujuan untuk reklamasi Pulau Lele. Jadi sebagian warga Pulau Lele di tahun 2023 kemarin, di bulan 3 itu kaget dengan adanya tiba-tiba mereka ingin melangsungkan pekerjaan reklamasi di wilayah tangkap Pulau Lele. Berarti, mohon maaf saya potong Ibu, berarti sebelumnya sudah ada secara administrasi itu sudah ada persetujuannya melalui tadi yang kita sosialisasi dengan Gubernur Nurdin Abdullah. Dan dihadiri, katanya dihadiri. Terus tanda tangan hadir dinyatakan bahwa ini adalah tanda tangan persetujuan warga Pulau Lele. Tapi sebelum adanya sosialisasi tersebut itu belum ada penyampaian atau belum ada transparansi. Tidak ada persetujuan, tidak ada penyampaian langsung ke warga. Dan yang hadir pada saat itu memang tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin mereka tidak tahu apa arti, apa tujuan pada saat pemerintah di sana. Sekarang di tahun 2023 ini, di bulan 3, kami sebagai warga nelayan sudah mengetahui pasti bahwa mereka ingin ternyata mereklamasi atau menimbun sekitar 11,12 hektar Pulau Lele, di mana tempat warga nelayan yang hidup sebagai nelayan mencari hidup atau mencari nafkah di laut. Sebagai warga nelayan, saya salah satu istri nelayan yang menolak keras reklamasi untuk Pulau Lele. Saya mewakili istri-istri nelayan yang ada sekitar ribuan di Pulau Lele. Dan yang pernah menerima itu, kalaupun ada salah satu warga yang menerima, ataupun dia menjabat sebagai lurah, ataupun RT, ataupun RW, atau tokoh masyarakat, dan siapa-siapa, mereka itu bukan wakil warga nelayan yang menolak reklamasi. Mereka tidak mengetahui apa arti dan tujuan pada saat 2020 kemarin. Oke, sebelum mungkin terlalu masuk ke isu dari Pulau Lele ini, mungkin saya juga minta tanggapan dari Kak Hasbi selaku pendamping hukum sekarang di Pulau Lele. Mendengar tadi penyampaian dari Ibu Andra, kira-kira Kak bagaimana? Karena kita ini mungkin orang awam dengan hukum, jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana atau apa analisis pandangan hukumnya mengenai persoalan yang tadi disebutkan oleh Ibu, mulai dari awal di tahun 97 sampai tiba-tiba ada persetujuan yang dianggap karena sudah dihadiri oleh pihak warga sampai langsung melakukan sosialisasi. Kira-kira apakah memang prosedurnya itu sudah cukup bisa dianggap teratur atau cocok untuk dilaksanakan reklamasi itu, atau memang ada yang disalahi dari prosedur itu, Kak? Terima kasih dari teman-teman mahasiswa himpunan pendidikan akuntansi ya. Iya, dari himpunan mahasiswa akuntansi. Himpunan mahasiswa akuntansi yang telah mengangkat isu ini. Saya kira ini isu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Nah, terkait dengan persoalan bagaimana prosedur hukumnya rencana reklamasi itu dilakukan. Nah,
kalau kita merujuk di peraturan perundang-undangan, itu dijelaskan bahwa sebelum ada aktivitas penambangan atau aktivitas perusahaan itu masuk, mesti dahulu melakukan konsultasi publik terhadap warga, konsultasi publik, sosialisasi dan segala macam. Bahkan penting adanya mengetahui bagaimana dampak yang akan warga rasakan dari aktivitas tersebut. Jika suatu aktivitas yang dilakukan itu dilakukan tanpa melibatkan partisipasi warga secara bermakna dalam artian itu bukan hanya sekedar sosialisasi yang sifatnya satu arah, sosialisasi yang sifatnya satu arah, tapi partisipasi bermakna dalam artian adalah warga punya hak untuk menyampaikan keberatan terkait dengan rencana reklamasi yang diduga kuat akan mengancam wilayah tangkap nelayan, wilayah mereka mencari ambaring dan segala macam. Sehingga kalau kita melihat apa yang tadi disampaikan oleh Dengfau, bahwa mereka mendalilkan bahwa hanya sekedar sosialisasi yang dihadiri oleh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian mereka mau memaksakan pelaksanaan reklamasi, tentu itu hal yang keliru. Karena warga harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap aktivitas yang berpotensi melanggar hak asasi manusia bagi warga. Mesti bermakna dalam hal ini harus ada komunikasi secara dua arah, ya, supaya Dua arah. jadi Saya tanggapi sedikit. Ya. Maksudnya begini kan, Ya, di 2020 kemarin itu waktu pertemuan sosialisasi itu ya, memang dibatasi warga, ya, dibatasi pembicara. ya, Tapi ada salah satu istri nelayan yang langsung menolak bahwa tapi tolong jangan ditimbun. ya, Karena kalau ditimbun itu berarti karena di Pulau Lele itu bukan satu nelayan. Ya. Di sana bermacam-macam nelayan. Terutama kalau ditimbun itu di sebelah selatan berarti mata pencarian nelayan Papalimbang atau transportasi laut itu akan hilang. ya, Salah satu perampasan ruang hidup. iya, betul. Tapi mereka membatasi pembicara, membatasi warga yang masuk untuk bisa selesai kemarin. Sebelum mereka melakukan itu, gubernur di penjara, terus ada Pandu Sudirman masuk, ya, ingin melanjutkan, kami tetap menolak. ya. Sebagai warga nelayan, kami menolak keras. Dan seperti itu. Sedang, ya, masih ada lagi tadi tanggapan tak? Ya. Atau Ya, itu tadi Dan jelasnya itu melanggar hukum. melanggar hukum ketika tindakan itu dipaksakan, rencana reklamasi dipaksakan tanpa melibatkan warga. iya. Berarti tidak ada serta yang tidak secara 100% menyeluruh, ya, melibatkan warga. Ya, hanya 100%. mungkin Hanya beberapa perwakilan. yang dianggap sudah Perwakilan. menjadi Mereka pun bukan perwakilan kami warga yang sebenarnya. Ya, Kami tidak tahu dan mereka pun mungkin tidak tahu apa maksud dan tujuan pemerintah pada saat itu. Sekarang mereka terkena dampak. karena mungkin mereka anggap beberapa orang itu sudah menjadi representatif Ya, dari iya. semua warga. Jadi Itu tidak. begitu. ya, pertanyaan selanjutnya mungkin selain dari mata pencarian yang akan hilang, Ya. apa saja dampak-dampak yang akan terjadi? Mungkin seperti anak-anak yang mungkin akan kehilangan sekolah kah, atau seperti apa, Ibu? Jadi seperti ini misalnya, mereka memang tidak mengatakan ingin menggusur Ya, warga di Pulau Lele apabila melakukan rencana atau melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau Lele. Tetapi dampak utamanya kami sebagai warga nelayan akan mundur dan keluar dengan sendirinya karena sudah tidak ada tempat untuk mencari hidup di laut yang dekat-dekat. Iya. Yang dulunya kami tidak terlalu menggunakan banyak biaya untuk menghasilkan. Sekarang kalau direklamasi kita bisa saja lebih jauh dari sebelumnya. ya, Itu Jadi, mungkin dampak yang paling besar ketika Dampak yang reklamasi paling besar. ini
Oke. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin untuk Hasbi, yaitu bagaimana sebenarnya respon dari pemerintah kota atau pemerintah daerah mengenai perlawanan warga tentang penolakan tersebut? Jadi mungkin apakah pemerintah kota atau pemerintah daerah itu mendukung penuh warga yang ada di Lailai, atau mungkin sebaliknya, Pak? Kalau kita lihat beberapa aksi yang dilakukan oleh warga, kan ini warga sudah berulang kali melakukan aksi ini, baik itu di gubernur maupun di kantor DPRD. Nah, saat kita temui, mereka menyampaikan bahwa ya akan dipikirkan kembali, dan segala macam, akan dilakukan terus kajian dan segala macam. Nah, itu yang terus mereka sampaikan. Sementara di satu sisi warga ini kan, bukti kehadiran warga di depan kantor gubernur dan di depan kantor DPRD itu kan mereka menegaskan untuk menolak reklamasi. Tidak boleh lagi ada. Tidak perlu ada lagi Tidak lagi lanjut dikaji-kaji. ya. Karena kami ada di sana yaitu menolak keras. Sehingga sikap dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota ini, apalagi kan kemarin yang terbaru itu konsultasi publik konsultasi publik di Dinas Sumber Daya Tata Ruang ruang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka mau membuat kembali regulasi terbaru tentang bagaimana penataan ruang terbaru di Pulau Lailai. Nah, ini kan secara nyata jelas melihat bahwa tindakan pemerintah provinsi yang tidak menghargai dan tidak menghormati pendapat warga, gitu ya, secara tegas. Tidak mempertimbangkan, karena mereka ingin melangsungkan saja, begitu saja, seakan-akan warga semua setuju dengan keinginan mereka. Itu tidak. Oke. Karena tadi Kasbi sudah menyebutkan kalau sebenarnya warga di Lailai itu sudah melakukan beberapa perlawanan sampai detik ini. Meskipun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh pihak pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh tahu Ibu, sekarang itu sudah berada di tahap seperti apa? Atau Kasbi juga bisa bantu jawab dari awal? Dari sekarang itu kita sudah berada di tahap yang sangat keras. Karena mereka, kami akui sebagai warga Lailai, kami memang tidak pernah sosialisasi dengan yang namanya Pemprov. Karena kami tahu apabila menemui mereka atau memberikan ruang mereka untuk sosialisasi lagi di Pulau Lailai, hanya ujung-ujungnya untuk mengatakan dan ingin melakukan proses reklamasi di wilayah tangkap. Tetap kami menolak, dan kami ingin supaya mereka tahu bahwa dengan penolakan kami sebagai warga untuk memberikan mereka ruang, itu adalah salah satu kami tidak setuju dengan reklamasi. Dan bukan berarti kami melawan dan menolak Pemprov masuk atau dikawal-kawal dengan kepolisian dan sebagainya. Tetap kami tolak karena salah satu alasan kami tidak ingin negosiasi dengan Pemprov mengenai reklamasi. Mungkin bisa dijelaskan juga Kak, dari segi hukumnya sudah di tahap apa atau belum masuk sampai? Kalau kemarin kan perwakilan, kalau saya tidak salah ingat, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup yang kita temui, yang menemui warga saat aksi demonstrasi bulan lalu waktu di depan kantor DPRD, itu menegaskan bahwa belum ada persetujuan dari pemerintah pusat, persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, memang dari 2 tahun kemarin berarti masih di tahap pengajuan. belum ada persetujuan lingkungan dari pemerintah pusat. Nah, itu kan persetujuan lingkungan itu mesti terbit dengan menghormati dan melihat bagaimana sikap warga, gitu ya. Bagaimana sikap warga. Jika warga berkeras untuk menolak, kenapa pemerintah provinsi mau paksakan untuk dilakukan? Nah, itu pertimbangannya, gitu. Nah, jika misalnya pemerintah mau memaksakan, padahal ini warga semakin kuat untuk menolak, di sini kan terjadi jelas pelanggaran hak asasi manusianya warga ketika pendapat warga itu dikesampingkan, gitu. Bagaimana warga tidak diindahkan ketika mereka sudah berpanas-panasan demo-demo di depan. Mereka seolah-olah mereka tidak merespon kami. Sudah kehujanan, sudah kepanasan, lalu untuk menolak. Mereka mau paksakan. Mereka tetap ingin memaksakan. Sampai akhirnya
sampai sekarang kemarin itu ada undangan sosialisasi dari gubernur Ya, yang dilakukan di Set Hotel. ya, Mereka mengundang tokoh-tokoh Pulau Lelai, tokoh-tokoh masyarakat termasuk saya. ya, Tetapi kami di sana sudah memang berkomitmen. Warga penolak yang kurang lebih ribuan jiwa di sana itu tidak ingin memang negosiasi dengan mereka. Apalagi dari Pemprov. Karena kami tahu ujung-ujungnya reklamasi yang dibahas. Akhirnya kami tidak ikut, tapi kami satu orang yang kami suruh mewakili, yaitu ada LBH dan ada asisten LBH yang warga Lelai, salah satu warga Lelai yang telah disekolahkan. Ternyata hasil dari sana itu Pemprov dan kawan-kawan itu dan dinas-dinas, saya tidak tahu dari dinas. Yang jelas yang banyak di sana dinas-dinas termasuk lurah Lelai, termasuk warga Lelai yang tindak. Mereka ternyata ingin melangsungkan penyusunan rencana kembali untuk reklamasi Pulau Lelai. ya, Makanya kami tidak sepakat, tidak ingin hadir karena kami tidak ingin ada perbincangan yang salah paham di dalam. Yang kami hanya ingin memberitahukan bahwa apabila kami tidak hadir berarti kami tidak menolak. ya, Bukan kami membangkang, bukan kami melawan pemerintah yang seharusnya apa yang kami lakukan ini kebenaran bagi kami bahwa hak-hak kami tidak ingin dirampas. ya, Dan terutama kami tahu bahwa reklamasi tidak pernah mensejahterakan orang-orang yang ingin direklamasi wilayahnya. ya, Kami tahu. Apalagi kalau untuk nilainya darat, itu tidak akan mungkin sejahtera. Tapi tanpa reklamasi, kami warga Pulau Lelai semua sudah sejahtera. ya. Hidup sebagai nelayan. Iya, iya, iya. Sehingga pas berkunjung di sana juga saya rasa semua orang di sana itu menikmati kayak orang-orang di sana itu enjoy ji dengan apa yang mereka rasakan sekarang. Tidak ada ji sesuatu yang yang merasa mereka kekurangan. Alhamdulillah, apa yang Pemprov makan, kami bisa lebih makan dari di atas yang Pemprov makan. Kami nelayan. Pemprov bisa makan daging. Warga Lelai yang hidup sebagai nelayan lebih bisa makan daging. Sebagai nelayan kami tidak berkekurangan. Mengenai kesehatan, kami sangat sehat, alhamdulillah. Dan siapapun manusia pasti akan ada penyakit. Tetapi alhamdulillah sejak ada corona kami tidak pernah di sana terjangkit yang namanya corona. Ya. Karena kami hidup di laut itu. Seperti besi saja hidup di laut itu akan kalah, tetapi nelayan tidak. Karena kami sudah menyatu dengan laut. Karena nenek moyang kami ini nelayan. Pelaut asli. Kita lahir dari nelayan. Kami ini bukan penambang laut. Yang bau pasir. Penambang pasir bukan. Dan kami juga tahu bahwa dengan adanya rencana pemerintah untuk reklamasi, mereka hanya datang untuk menghancurkan karang-karang, Ya, mengotori laut kami yang jernih, mengkerutkan laut, dan mematikan biota alam. Itulah salah satu juga alasan kami mengapa kami menolak. ya, Dan kami juga tahu bahwa ini adalah perampasan bagi nelayan. ya. Dan kami tahu juga bahwa anak cucu kami selanjutnya akan melanjutkan kami hidup sebagai nelayan. Itu tadi Kak, yang saya tangkap adalah kalau warga dari Pulau Lelai itu sudah melakukan pernyataan sikap dengan aksi demonstrasi yang sudah dilakukan, bahwasanya mereka tidak perlu lagi bernegosiasi, tidak perlu lagi ditawari dengan iming-iming apapun, tidak perlu lagi dilakukan pengkajian apapun untuk bagaimana dilaksanakannya atau perencanaan reklamasi ini. Tapi dari tadi yang disampaikan kalau Dinas Lingkungan Hidup itu masih menyampaikan kalau di sana masih tahap apa tadi Ya, kan? masih perlu persetujuan ya, boy. Persetujuan. Nah, sembari menunggu maksudnya proses persetujuan itu, apakah ada dari pemerintah pusat langsung yang melihat langsung atau melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Lelai Kak, atau misalnya bisakah dari pemerintah pusat itu melakukan cross check langsung ke warga tanpa harus dari pemerintah daerah dan lain sebagainya Kak? Ya, mestinya ada perwakilan. Nah, melihat betul bahwa lokasi yang akan direklamasi ini adalah lokasi wilayah tanpa nelayan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat
kewenangan kan ini kewenangan sebenarnya ada di pemerintah provinsi sebenarnya kan, kewenangan untuk mengelola wilayah laut tersebut itu masih dari kewenangan pemerintah provinsi. Jadi kami menilai sebenarnya letak persoalannya di sini ada di pemerintah provinsi, apalagi kan sebenarnya ini rencana reklamasi ini nantinya akan diberikan juga tanahnya ke pemerintah provinsi. Jadi di satu sisi ada yang menurut kami konflik kepentingan di sini. Jadi di satu sisi pemerintah provinsi mau mendorong adanya reklamasi karena reklamasi tersebut nanti akan jadi wilayahnya mereka untuk Akan mereka dikelola kelola, oleh pemerintah provinsi. akan mereka kelola. Di sisi lain mereka yang menjadi regulator, mereka yang menilai bahwa oh ini boleh direklamasi atau tidak. Mereka yang membuat aturan, mereka yang punya kekuasaan untuk membuat aturan baru untuk menggolkan atau melancarkan reklamasinya ini. Jadi di situ kami melihat adanya konflik kepentingan ya. Di satu sisi ini pemerintah provinsi tentu berharap ini tetap berjalan. Di satu sisi ini akan mengorbankan warga lain atau itu yang kami Kontradiktif jika Ya. antara aturan di perundang-undangan yang tadi sudah disebutkan Ya. dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Betul. Begini sebenarnya yang kata pendeknya begini, Ya, ingin mereklamasi Pulau Lelai dengan alasan ingin mensejahterakan Pulau Lelai, ya, warga Pulau Lelai. ya, Ini salah. Ingin mensejahterakan kami atau ingin mensejahterakan pengelola di sana. iya, iya, Saya kira mungkin pemerintah kota tahu bahwa ya, dengan adanya rencana reklamasi ini hanya pemodal-pemodal saja yang sejahtera, bukan kami warga nelayan. ya, Kami sampai hari ini sekali lagi saya ungkapkan bahwa nelayan di Pulau Lele itu sangat-sangat sejahtera. ya, Itu mungkin harus dipertegas kalau warga dari Pulau Lele sebenarnya sudah mengambil sikap dan sudah sangat jelas untuk penolakan dengan adanya reklamasi ini. Tapi pemerintah provinsi itu masih berupaya bagaimana supaya Tapi menginginkan iya, haknya. pengajuan untuk reklamasi dari Pulau Lele ini diterima di pemerintah pusat, lalu mereka akan mengeksekusi dan mengelola dan dengan adanya Pulau Lele tersebut. Yang selanjutnya yang mau saya tanyakan itu selain dari pemerintah provinsi yang bersikuku untuk yang masih tetap untuk ingin melaksanakan reklamasi ini, apakah ada dari pihak-pihak lain yang juga ikut mendukung seperti yang saya dengar dari PT Yasmin atau para pemegang saham di luar sana yang mungkin ikut andil dalam Ya, benar. Kalau yang sampai hari ini yang saya tahu yaitu Pemprov. ya, Pertama-tama Pemprov yang menginginkan, kedua PT Yasmin, yang saya tidak tahu siapa di sini yang meminjam tanah atau meminjam lahan sampai menunjuk lahan wilayah tangkap Pulau Lele 11,12 hektar. itu Jadi 11 sampai 12 hektar tuh. kalau 11,12 hektar itu ya, kami itu berada di tengah-tengah. ya, Dan contoh, waktu reklamasi Pantai Losari terjadi yang lebih tinggi daratannya mereka buat dari Makassar. ya, Tahun-tahun kemarin Makassar banjir, ya. Pada saat sebelumnya nggak pernah saya dengar bahwa Pantai Losari banjir bandang sampai pelabuhan. Kami tidak pernah melihat sebagai warga nelayan dekat dari Pantai Losari. Tapi setelah ada bangunan di CPI yang lebih tinggi daratannya daripada Kota Makassar, itu sudah kami lihat. Dari dapat di sanalah kami melihat bahwa apabila terjadi rencana reklamasi di Pulau Lelai atau di wilayah tangkap nelayan, dan mereka akan membuat pulau atau bangunan yang lebih tinggi daratannya dari kami, bisa-bisa kami tenggelam. Kami ini yang tenggelam bukan ikan. Kami semua manusia di darat. Ribuan manusia. Ada memang kalau pemerintah atau siapapun yang melihat Pulau Lelai pasti mempunyai niat, berkeinginan untuk kepentingan pribadi mereka. ya, Karena Pulau Lelai itu memang strategis. ya, Seperti diibaratkan wanita sangatlah cantik dipandang mata para pengusaha. ya, Tetapi mereka tidak mengetahui di dalamnya itu terkandung
apa seperti kami mengandung anak di dalam Pulau Lele itu. Pemerintah dan siapapun yang mendukung, terutama Dinas Perikanan. Pada saat kami RDP itu, Dinas Perikanan berani-beraninya mengatakan bahwa Dinas Perikanan Provinsi yang mengatakan bahwa di Pulau Lele itu tidak ada karang. Yang ada itu hanya lumut. Saya berani membawa Bapak Dinas Perikanan untuk masuk ke Pulau Lele menyelam ke dalam laut. Saya perempuan nelayan biasa menyelam sedalam 2 meter ke dalam laut tanpa alat bantuan nafas. Saya biasa melakukan itu dengan mengambil kerang, rumput laut, karena kami jual. Contoh, dengan adanya reklamasi CPI di Pantai Losari, salah satu mata pencarian kami hilang yaitu nelayan ambaring. Berulang-ulang kami melangsungkan ini bahasa bahwa nelayan ambaring itu sudah hilang sejak ada reklamasi, karena pertama-tama nelayan ambaring itu kami dapat tangkap hanya di pesisir sekitar tidak sampai di lutut air saja. Di bawah lutut kita bisa dapat ambaring. Istri-istri nelayan pun bisa menangkap ambaring dengan membawa saja saringan-saringan kelapa atau santan. Dan pada saat ada reklamasi Pantai Losari di sebelah selatan Pulau Lele itu hilang ambaring sampai sekarang. Dan baru-baru katanya Dinas Perikanan menyampaikan lagi bahwa di pertemuan gubernur kemarin, karena saya tidak sempat hadir, sengaja memang kita tidak mau hadir, Dinas Perikanan lagi kembali mengatakan bahwa sudah 10 tahun yang lalu itu ambaring sudah mulai itu bohong sekali. Dengan tidak adanya lagi kelanjutan kerja, ambaring itu sudah mulai sekarang berangsur-angsur datang. Jadi musim hujan kemarin itu ambaring sudah datang. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dia kembali, karena ambaring itu datang pada saat di mana nelayan tidak bisa melaut jauh, di mana ombak besar, angin kencang yang tidak bisa nelayan keluar membawa perahu. Ambaring itu datang di bulan-bulan 1 sampai bulan 3. Di saat kencang-kencangnya ombak, kencang-kencangnya angin barat. Kita hanya tangkap di pesisir dan harga sangat tinggi. Pada saat awal kita tangkap itu ambaring kita bisa jual 50.000 satu keranjang. Dan dalam satu nelayan mereka turun mencari ambaring di malam hari jam 7, kembalinya di jam 7 pagi. Bisa satu nelayan mendapatkan sampai 50 keranjang. Jadi untuk apa ambil ini diganggu? Mungkin tukang bentor di darat, tukang becak di darat tidak bisa mengayuh becaknya dan bentornya apabila ada musim angin kencang, ombak, karena mereka takut kejatuhan pohon. Tetapi kami sebagai nelayan tetap melaut. Sebab laut dengan kami sudah menyatu. Darah dan daging sudah menyatu dengan kami seperti laut dengan kami. Pemerintah itu yang mengatakan bahwa di Pulau Lele tidak ada karang itu pembohong. Kami tahu mereka Dinas Perikanan, tapi mereka tidak mungkin mengetahui sekecil apa kami sebagai nelayan. Jadi seperti itu. Oke, terakhir mungkin pertanyaan untuk Kak Hasbi itu, kalau melihat perlawanan dan pengawalan dari Kak Hasbi selaku perwakilan dari LBH, bagaimana ke depannya? Apakah Pulau Lele ini berpeluang besar untuk memenangkan kasus ini atau seperti apa, Kak? Sebenarnya terkait dengan peluang besar atau tidak, itu sebenarnya ditentukan oleh solidaritas dari warga itu sendiri. Kalau warga konsisten untuk menolak seperti yang kita lihat sekarang ini, maka pasti pemerintah provinsi akan berpikir ulang untuk melakukan reklamasi tersebut. Tapi ketika misalnya warga sudah goyah, maka pasti akan ada orang-orang dari pemerintah provinsi yang akan diturunkan untuk menilai bahwa sepertinya masyarakat lain sudah tidak bisa lagi untuk menolak. Diajak berkembang. Akhirnya kembali lagi bahwa penguatan warga untuk persatuan warga menolak reklamasi itu sangat penting. Itu kuncinya, sehingga dari peristiwa 2015 yang reklamasi CPI dan peristiwa 97 yang tadi disampaikan oleh Limbau itu
warga bisa mempertahankan ruang hidupnya. Itu sampai sekarang. Warga yang kuat, solid. Jadi kami sebagai warga Pulau Lelai, Ya, siapapun yang menjadi pemerintah yang ingin menggugat atau ingin merencanakan langsung atau ingin membangun langsung reklamasi di wilayah tangkap kami, ya, kami tidak akan tinggal diam sampai titik darah penghabisan kami lawan. Kami akan bersatu untuk perjuangkan hak kami sebagai warga Pulau Lelai. Kami tidak ingin ada perampasan hidup di Pulau Lelai yang selama ini kita sudah sejahtera. Dengan hasil nelayan, warga Lelai banyak yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tinggi. ya, Ada yang jadi polisi, ada yang sudah jadi pelayaran, menjadi kapten kapal luar negeri. Pemprov sudah pernah ke Pulau Lelai, tetapi Pemprov tidak pernah mengatakan bahwa rumah siapa ini yang bertinggi-tinggi mega. Hasil dari mana ini? Mereka hanya datang sosialisasi apa yang kami ingin, menyetujui permintaan mereka untuk reklamasi dan menjanjikan unek-uneknya kepada kami, memberikan kompensasi kepada nelayan-nelayan, tetapi kompensasi berbentuk apapun, warga nelayan Pulau Lelai tetap menolak. Kami tidak ingin tergiur dengan janji-janji mereka. Dari tahun 97 perjuangan kami tidak akan pernah pudar sampai sekarang. Siapapun yang berani masuk. Mungkin di Palestina mereka main bom, tapi kami di sana juga bisa apabila mereka memaksakan, kami bisa juga anarkis. Demi kelangsungan ruang hidup kami, anak cucu kami selanjutnya. Tetapi kami warga Lelai melangsungkan aksi-aksi yang damai. ya, Di mana di provinsi, DPRD provinsi, di gubernur, kami ingin mendamaikan. Kami ingin meminta secara langsung bahwa siapapun, Bapak, siapapun yang menduduki, siapapun yang mempunyai Kota Makassar, tolong urungkan niatnya untuk reklamasi di wilayah tangkap Pulau Lelai. Karena di dalam hidup ribuan jiwa yang harus hidup sebagai nelayan. Kami ini nelayan tidak mungkin bisa ke darat. Mereka menjanjikan unek-unek, kami tidak butuh janji. Kami juga tidak ingin menerima janji. Yang jelasnya dua kata. Warga nelayan Pulau Lelai tolak reklamasi. Tidak ada negosiasi harga mati. Oke, mungkin karena kita juga dibatasi dengan waktu, mungkin bisa jurnal progresif ini ditutup dengan closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dari Kasmi, dari Ibu, mungkin dari Kak. ya. Ini terkait dengan pemerintah provinsi yang jika ingin terus memaksakan rencana reklamasi tersebut, maka perbuatan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut jelas adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Lelai. Jika mereka terus memaksakan reklamasi tersebut, dan tentunya pelanggaran hak asasi manusia tersebut bukti nyata bahwa pemerintah gagal untuk mensejahterakan warganya sendiri, bertentangan dengan niat awalnya untuk mensejahterakan warga. Kira itu. Mungkin dari Ibu ada harapan atau perwakilan dari masyarakat dari Pulau Lelai, apa ada yang ingin disampaikan ke Ya, kalau dari saya mewakili kurang lebih 1.500 warga yang menolak reklamasi, yang mayoritasnya hidup sebagai nelayan. Keinginan kami, himbauan kami kepada pemerintah yang di atas yang ada niat untuk rencana ini, tolong diusulkan niatnya, karena di sana itu bukan binatang yang hidup sebagai nelayan, tetapi manusia. Dan kami juga punya mulut, punya hati, sudah berulang-ulang menyampaikan kepada bapak-bapak yang di atas. Tetapi tidak ada respon sampai hari ini. Bahkan bergantinya Bapak Gubernur yang dulu dan yang sekarang, tetap mereka merencanakan reklamasi. Tetapi, dan juga bapak-bapak perlu ketahui bahwa siapapun yang duduk untuk memimpin Kota Makassar selanjutnya, kami tidak ingin reklamasi di wilayah tangkap Pulau Lelai. Karena kami tahu
ini salah satu perampasan ruang hidup bagi nelayan Pulau Lele. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kasbi dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi, karena salah satu selain untuk melaksanakan program kerja kami juga berharap semoga dengan adanya podcast yang kami buat ini dapat disebarluaskan oleh masyarakat Makassar dan Pulau Lele, sehingga lebih banyak lagi yang ikut mengawal isu Pulau Lele ini. Dan yang dapat saya simpulkan dari Kasbi tadi, penyampaian dari Kasbi bahwasanya apapun prosedur yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia jika terus dilanjutkan. Dan terakhir dari penyampaian dari Ibu, mereka telah menyampaikan secara tegas dan jelas bahwasanya siapapun yang akan menjabat nantinya atau apapun lagi tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, tetap warga dari Pulau Lele itu akan tetap bersikukuh untuk menolak adanya reklamasi dari Pulau Lele ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Jurnal Progresif episode selanjutnya. Wah. Terima kasih banyak, Kak.